Biasanya 400. Kalau 400, kalau gedenya ya ada yang 2 juta. 2 juta. Lah kalau bohongan buat apa kita ngobrol? Tanya aja ke pedagangnya, jangan tanya ke saya kalau saya berbohong. 2 juta, kadang bisa melebihi. 2 juta itu kalau buat mereka berapa? 400.000. Per hari itu, Pak. Ya per hari, kalau dagangnya segitu aja kan rezeki itu kita menyambut, besar kecilnya kita diterima kan. Kalau misalnya kan 2 juta. Iya. Berarti apa? Ya 1.600.000 kan? Iya, Pak. Ya dari satu gerobaknya kalau omset segitu. Sisa belanjanya lah ya. Karena kan saya di manajemennya kurang gitu kan. Itu kan lebih ini, itu untuk takaran aja saya gitu kan. Berarti penghasilan Bapak per bulan luar biasa juga ya. Walaupun yang sebagai orang dagang Bapak ya. Wah. Kalau masalah penghasilan itu saya nggak tanya. Itu 14, masih saya tetap 14 itu. Itu jualannya apa-apa aja. Apa-apa aja. Ada telur gulung, ada sempolan, ada onde-onde mini, ada es kue. Kalau es kue beda lagi ya, itu kerja rumahan saya. Istilahnya kan udah beres semua nih untuk saya bikin ini, saya daripada nganggur saya bikin es kue gitu kan. Ya sekarang ada yang di Bandung, ada yang di Lampung juga udah mulai istilahnya berkembang lah. Istilahnya kan sekarang banyak nih yang pada pengen ikut saya. Mungkin nanti kalau saya bisa kontak-kontakan sama dia, mungkin saya kirimkan ke tempat yang sudah. Tapi alhamdulillah yang kerja di sini juga kan jangan cuma diambil uangnya aja, ternyata nggak diambil uangnya, bahkan ditabungkan ke saya. Ya ada yang 1 tahun sampai tembus sekali ngambil di saya itu 65 juta. Ya alhamdulillah dia itu sekarang walaupun masih ikut saya, ya rumah ya udah ada. Itu Hasil dari ya kerja kerasnya ikut saya itu di sini. Kalau 1 bal setengah ini ya jadi 600 bijian. 600 biji. 600 biji ya. Berarti jadi harganya satuannya berapa? 1.000. 1.000. Iya. Berarti jadi 600.000 lah. 600.000. Modalnya ini 1 balnya berapa, Pak? Di Hunanjet. 40.000. 40.000. Kalau minimal 2 bal berarti 80.000 ya. 80.000. Jadi uang 600.000. 600.000. Modalnya kecil ya, Pak ya? Modalnya ya kecil kalau modal. Yang mahal itu ilmunya, Mas. Oh, yang mahal itu Ya. kerjaannya simpel ya? Ya simpel, cuma ngerebus gitu aja. Berarti nggak banyak olah-olah gitu ya? Nggak banyak olah-olah, malah banyak ngopi, Pak. Sama ngerokok. Pertama kali saya merintis itu, Bang. Saya datang ke Bogor, Bang. Bawa uang 90.000, Bang. Yang penting modal saya sehat, berani turun lapangan. Pak, saya nggak punya modal, tapi saya mau jualan. Tuh, saya gerobak pinjem, Pak. Saya gerobak pinjem itu. Saya masih ingat, Pak, di benak saya, Pak. Kemauan saya besar. Apabila saya hari ini, saya menyambut rezeki cukup untuk menutupi kebutuhan apa yang saya pinjam, saya kembalikan, Pak. Buktinya saya masih bertahan sampai sekarang. Buktinya saya masih bertahan, Bang, sampai sekarang. Modal nekat, Bang, saya. Jujur aja, ke sini saya modal nekat, Bang. Makanya, kata saya turun dulu ke lapangan. Yang penting kita satu, modalnya tuh sehat. Ya kan? Keduanya kita mau nggak untuk turun. Karena saya kayak gini prinsip saya. Saya turun dulu ke lapangan, saya nggak mau jadi karyawan. Istilahnya, saya mau coba gimana caranya saya berdiri langsung. Kalau kita niatnya jujur, insya Allah, Bang. Di mana kita jalan, di situ ada juga, Pak. Saya nggak merasa hebat. Karena saya gini, prinsip saya. Saya kalau guru, saya masih cari di lapangan itu. Bukan saya merasa hebat. Berani turun lapangan itu bukan saya hebat. Saya ada kemauan, saya harus turun ke lapangan. Saya harus turun ke lapangan, langsung saya turun ke lapangan itu. Gimana susahnya merintis juga saya merasakan. Yakinlah. Terus saya perjuangkan. Kalau saya belum dapat hari ini untuk bisa mengembalikan modal, saya gimana sebisa saya untuk berjuang terus. Yang penting saya bagaimana caranya buat bisa bertahan hidup saya. Itu modal pertama. Terusan keduanya, saya kesini belum punya keahlian. Untuk 2 minggu saya makan jujur aja. Ya kadang dikasih sama tukang bubur. Lah itulah di situ saya merasa terima kasih dan masih ada ingat di kepala saya itu. Nggak mungkin dilupain Sampai sekarang. sampai sekarang. Ya kalau Pak Bonar masih ada. Kalau nggak percaya yang pertama minjamkan modal itu Pak Bonar. Bagaimana dia mengambil kepercayaan dari saya sebelumnya saya merintis dulu.
Tanya aja ke Pak Bonar kalau Anda nggak percaya sama saya. Tahu dia sih, pertama saya masuk ke sini nih, memang saya nggak bawa duit. Saya minta, masih ingat aja saya itu modal cincau pertama 25.000. 25.000 tuh, tahun 2000. Saya masih ingat aja tuh ke Bang Bonar. Saya sampai sekarang saya ingat. Kan istri saya bilang ini, lah sampean nggak ada modal kalau mau dagang. Kan pertamanya gitu istri saya. Gampang nanti kita modal dibicarakan. Lah itulah, makanya saya bikin simpel, tanpa modal kita bisa bicara. Niat dulu saya turun lapangan, bawa saya roda kosong gitu ke warung dia. Saya pengen dagang ini bang, kata saya. Tolonglah minta dimodalin, saya nggak bawa duit bang, saya merantau ke sini bang. Saya nggak bawa duit. Lihatlah, tempat tidur saya juga cuma ukuran seberapa. Saya bawa istri bang. Itu, ya udah saya ini dulu. Coba dari situ juga saya mendapatkan modal dari situ. Dan terus berkelanjutan. Kalau masalah pahit ketirnya, bang, saya pernah nangis bang. Lihat istri saya tuh, kenapa sih dek? Saya nggak bawa apa-apa. Saya keluar dulu ngeliat lapangan untuk penataan, bagaimana saya jagang nanti kemana saya belum tahu wilayah sini, ya kan? Pernah saya nangis, saya pulang nggak bawa apa-apa, istri saya lapar juga, nangis saya. Dari situlah saya mulai apapun saya harus berani. Saya ngambil tindakan. Karena kan pemikiran saya itu sekaligus saya menemukan pekerjaan itu biar untuk panjang. Jangka panjang. Nah, makanya yang kerja-kerja di sini di saya itu, Bang, cepat ambil ilmu dari saya karena saya dulu lagi merintisnya perih bener kata saya. Perih bener. Pernah saya 7 hari tidak makan, Bang. Itu perih bener selagi merintis saya di sini. Ambillah ilmu semua dari saya. Ya pinginnya yang mau kerja-kerja di saya ini jangan cuma diambil uangnya aja, diambil juga ilmunya. Itu. Dan apabila kamu nantinya menjadi orang yang besar, saya kasih senyuman aja, itu udah senang. Ya memang saya bodoh, tinggal dibalik aja. Rebutan no salah, kata bahasa Jawa. Rebutan no salah, jangan rebutan benar. Kalau kita rebutan benar, gak ada ujungnya dan gak ada putus-putusnya. Gimana? Kalau kita rebutan salah, oke, saya yang salah. Sampean juga, oh iya saya yang salah. Nah disitulah letak persaudaraan semakin erat. Yang penting saya mempunyai ilmu, ya kan? Adanya ilmu di tempat dagang seperti ini, dan saya mempunyai kemampuan seperti ini, ya kan? Kalau kamu mau ikut saya, jangan cuma diambil uangnya aja. Saya udah bolak-balik ngomong itu. Bila perlu cepet ngambil tindakan. Apalagi ini yang tahun depan mau nikah ini, udah cepet, ayo bereskan. Kamu nanti nikah, kamu sudah punya pekerjaan sendiri. Pegangan sendiri. Siapa tahu ilmu dari saya bermanfaat kan? Nah, saya ini mengejar kepuasannya itu. Apabila ada yang kerja dari saya, ya kan? Lebih sukses dari saya kasih senyuman, itu udah senang. Yang saya bicarakan. Banyak, Kang. Banyak dari anak-anak saya. Emang Kakang nggak pingin kayak gitu, nggak pingin ini, nggak pingin ini. Kamu dulu diselesaikan, nggak usah ngurusin Kakang. Yang penting kamu bisa. Bisa dulu, kata saya. Kenyamanan terlalu di saya tuh terlalu nyaman. Kalau saya enggak, kalau dia sudah mulai terlalu nyaman dan dia udah mempunyai pembekalan, saya gedor. Kapan kamu punya istri? Buka sendiri kamu. Ya nggak ngusir, maksud saya biar cepet, ya kan? Ngambil pelajaran lagi dan adik-adiknya dia yang masih nunggu nih pekerjaan di mana pekerjaan, biar dia bisa ngerangkul juga seperti saya, gitu. Wah, itu bilangnya ke saya malu semua. Kang, saya mau ke lapangan juga malu. Ya kenapa harus malu? Wah, enggak saya nggak mau jualan pertamanya. Saya mau ikut-ikut aja. Iya, sekarang ikutin dulu. Saya ikutin. Saya turun lapangan, saya ikutin, Bang. Dorong gerobak sama saya kan, sambil dihibur, sambil, itu gimana. Lah sayanya banyakin ngobrol sama teman-teman sebelahnya yang dagang gitu kan. Selagi sepinya saya itu dihibur, dia tuh gini. Oh ternyata gini ya Kang di jalan. Ya alhamdulillah. Tuh pemalu semua. Sekarang jadi orang hebat semua. Lah itu. Kan sebelumnya saya udah ada rasa pahitnya sama dia. Kalau ikut saya itu orangnya rewel. Iya kan? Karena yang saya kejar kesuksesan buat masa depan. Dan dilihat kamu kerja di sini untuk 5 tahun ke depan. Apa yang dapat dari saya. Dan kamu harus bisa menunjukkan itu. Kalau kamu udah niatnya dagang, saya lihat 5 tahun ke depan, kamu harus bisa menjadi bos.